Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di video kita kali ini. Hari ini kita bakal ngulik tuntas tentang hubungan masyarakat. Yuk kita langsung aja. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan humas. Humas itu adalah usaha yang direncanakan dan terus-menerus dilakukan untuk membangun serta mempertahankan hubungan timbal balik yang baik antara organisasi dan masyarakatnya. Simpelnya, humas itu menjembatani organisasi dengan publiknya. Yang kedua, berapa periode perkembangan humas di dunia. Nah, perkembangan humas itu punya dua periode utama. Yang pertama itu pada tahun 1900 sampai 1906. Yang dimana humas itu belum terorganisir. Kedua itu pada periode tahun 1801 sampai 1845. Di masa ini kegiatan humas sudah mulai terorganisir. Yang ketiga, apa pengertian humas menurut ahli Frank Jenkins? Menurut Frank Jenkins, humas itu adalah sistem komunikasi yang terencana. Tujuannya untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya. Jadi intinya komunikasi itu penting banget. Next, yang keempat, apa perbedaan antara humas dan periklanan? Humas itu kampanye humas menggunakan media apa saja asalkan bisa menjangkau sebanyak mungkin halayak. Kalau periklanan itu biasanya dilakukan secara terbatas pada media-media yang diharapkan dapat membuahkan hasil yang memaksimalkan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Yang kelima, apa saja peranan dan tugas humas? Tugas humas itu mendapatkan informasi yang menarik atau akurat tentang suatu isu. Kalau peranannya itu yang pertama ada teknisi komunikasi, membangun citra dan reputasi organisasi, fasilitator dan komunikasi. Yang keenam itu ada apa saja aspek yang penting dalam etika humas. Yang pertama itu ada keterbukaan, kejujuran, tanggung jawab sosial, kepatuhan terhadap hukum, menghormati klien dan publik, kerahasiaan, profesional, penghindaran konflik. Nah, yang ketujuh itu apa yang dimaksud dengan kerahasiaan dalam etika humas? Menghargai kerahasiaan merupakan salah satu prinsip etika profesi humas yang cukup fundamental. Privasi klien, mitra, investor, dan karyawan harus dihargai selama berprofesi sebagai humas. Nah, yang ke-8 itu ada ke-9 itu apa yang dimaksud dengan pelayanan prima menurut ahli medi. Pelayanan prima itu suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan supaya pelanggan merasa puas. Nah, yang ke-10 itu sebutkan ciri-ciri pelanggan eksternal. Apa aja sih ciri-cirinya? Yang pertama itu berfokus pada pelanggan, yang kedua sistem pengukuran, yang ketiga perbaikan kesinambungan, yang keempat itu keterlibatan pegawai secara menyeluruh. Next, nomor 11, jelaskan apa yang dimaksud dengan pelayanan prima. Pelayanan prima itu membutuhkan rasa percaya diri untuk menyesuaikan serta mempertimbangkan kepercayaan rahasia pelanggan kepada kita, sehingga mereka merasa puas dan percaya. 12. Apa pengertian humas menurut lembaga IPRA? Menurut IPRA, humas itu adalah fungsi manajemen yang berencana dan terus-menerus untuk membangun hubungan baik antara organisasi dan masyarakat agar saling menguntungkan. Atau fungsi manajemen yang memiliki ciri yang terencana dan kontinu melalui organisasi dan lembaga pemerintah atau swasta untuk memperoleh perhatian, simpati, dan dukungan dari mereka yang terkait atau mungkin ada hubungannya dengan penelitian. 13. Sebutkan tujuan humas dalam organisasi. Yang pertama itu meningkatkan bobot kualitas calon pegawai, mendidik para pengguna konsumen agar lebih efektif dalam memanfaatkan produk perusahaan. Yang ke-14 itu ada apa yang dimaksud dengan karakteristik etika profesi. Ciri-ciri yang harus dimiliki oleh seorang profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Contohnya itu karakteristik guru profesional. Intinya, guru yang menjalankan tugasnya dengan baik dan punya kemampuan profesional dalam mengajar. Nah, lanjut yang terakhir, apa karakteristik yang dapat membedakan antara profesi dengan pekerja lainnya?
Yang pertama itu adanya pendidikan yang ekstensif. Yang kedua ada keahlian berdasarkan pengetahuan. Terdapat pelatihan institusional, adanya lisensi, mengatur diri, dan adanya asosiasi profesional. Nah, profesi itu nggak main-main ya. Oke deh teman-teman, itu aja rangkuman materi tentang humas dan sedikit tentang profesionalisme. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.